Kami akan mencoba untuk menegakkan topik mengenai hipotiroid, di mana kita akan mencoba untuk melihat update dalam hal penapisan, diagnosis, dan tata laksananya. Kalau kita lihat, ini adalah saya membaginya menjadi 5H dan 5W dan 1H tentang hypothyroid. Why, what, where, who, when, and how. Kalau kita mulai dulu dengan why-nya. Kenapa sih kita perlu tahu tentang hypothyroid ini? Kenapa? Karena besarnya masalah terkait dengan hypothyroid yang selama ini mungkin kurang kita sadari, kurang kita pahami terkait dengan misalnya healthcare burden-nya. Diagnosis, treatment, kemudian long term manajemen daripada hypothyroid itu memerlukan regular monitoring. Kita pahami sebagian besar pasien-pasien yang ada gangguan atau kelainan tiroid itu adanya di FKTRL, di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, di mana pada waktu kita rujuk balik ke vaskes pertama itu tidak bisa. Kenapa? Pertama karena terkait dengan obatnya tidak masuk ke dalam obat PRB. Yang kedua terkait dengan pemeriksaannya, pemeriksaan laboratoriumnya yang tidak tersedia di vaskes pertama. Artinya itu memberikan suatu beban kepada kesehatan. Kemudian belum lagi economic implication terkait dengan produktivitas pada pasien-pasien dengan hypothyroid. Kemudian juga seringkali pasien dengan hypothyroid sering mengalami kelelahan, ya, sehingga akhirnya tidak produktif dalam kesehariannya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, pada pasien-pasien dengan hypothyroid juga mengalami penurunan quality of life, di mana ada keluhan seperti lelah, kemudian penambahan berat badan, dan juga jangan dilupakan terkait dengan cognitive impairment, kemudian juga yang kita sering terlewatkan terkait dengan gejala depresi. Nah, kemudian juga maternal dan neonatal health. Ini juga salah satu isu nasional mengenai, kalau kita ingat salah satu program pemerintah mengenai stunting itu juga menyasar kepada populasi dengan hypothyroid terutama di maternal dan neonatal. Jadi banyak aspek yang terlibat di dalam hypothyroid ini. Kemudian kalau kita lihat lagi secara definisi, hypothyroid adalah suatu kondisi klinis di mana kadar hormon tiroid itu mengalami penurunan, di mana kalau kita tidak melakukan tata laksana dengan baik maka akan berujung kepada adverse health effect dan juga multiple organ system. Dan yang menjadi catatan juga terkait dengan range atau range daripada penyakit ini sangat lebar, mulai dari yang asimptomatik sampai pada kondisi emergensi sampai koma. Jadi sangat lebar variety daripada kelainan hypothyroid ini. Dan kalau kita berbicara secara epidemiologi, ya, hypothyroid prevalence di Indonesia itu kira-kira 0,4%. Itu adalah data dari Riskesdas 2018. Di mana kalau kita lihat Jogja ada 0,7%, DKI 0,7%, di Jawa Timur tempat kita adalah prevalensinya adalah 0,6%. Di mana wanita lebih banyak daripada laki-laki dan lebih banyak di daerah perkotaan. Sekali lagi ini merupakan data Riskesdas yang diambil dari memang pasien yang sudah terdiagnosis dengan pemeriksaan laboratorium dan hasil klinisi dari pemeriksaan dokter. Kita nggak tahu berapa data sebenarnya real yang ada di lapangan. Nah, kalau secara etiologi, hypothyroid itu kita membedakan ada yang disebut sebagai hypothyroid primer. Hypothyroid primer memang kelainannya, memang masalahnya berada di kelenjar tiroidnya. Ada beberapa kelainan seperti misalnya yang paling sering terkait dengan chronic autoimmune disease, ya, kita kenal Hashimoto thyroiditis. Kemudian juga ada penyebab misalnya karena iradiasi atau tiroidektomi, infeksi, inflamasi, dan beberapa hal yang lainnya yang menyebabkan gangguan tiroid yang sumbernya adalah pada kelenjar tiroid. Selain primary hyperthyroid, itu ada central hypothyroid. Central hypothyroid itu penyebabnya adalah di atasnya, ya, seperti misalnya di kelainan di hipofisis, kelainan di hipotalamus, ya, bisa penyebabnya infeksi, inflamasi ataupun juga kongenital. Dan yang terakhir adalah peripheral hypothyroid. Itu terkait misalnya dengan kondisi peningkatan consumption daripada hypothyroid dan beberapa kondisi yang mungkin kecil sekali prevalensinya seperti resisten to thyroid hormone. Nah, ini adalah manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari hypothyroid yang paling gampang adalah kebalikan dari hyperthyroid.
pada pasien dengan hypertiroid itu matanya melotot ya. Kalau pada hypothyroid puffy face, matanya atau mukanya kelihatan lebih bengap ya. Kemudian penurunan daripada pendengaran, kemudian bisa didapatkan adanya goiter. Kemudian metaboliknya adalah weight gain, penambahan berat badan. Berbeda dengan hypertiroid yang weight decrease, penurunan berat badan. Kemudian gastrointestinal, terjadi konstipasi. Kalau hypertiroid terjadi diare, kebalikannya. Kemudian juga secara neurologik dan fisiologik terjadi disfungsi kognitif pada pasien dengan hypothyroid. Susah untuk berbicara ya, slow speech, dan yang sering juga adalah depresi. Kemudian kalau kita ke kardiovaskuler terjadi kondisi bradikardi, kemudian diastolic hypertension, dan kalau terkait dengan sistem reproduksi bisa loss of libido sampai dengan subfertilitas. Itu adalah beberapa manifestasi klinis dari hypothyroid. Nah, kalau kita lihat dari gejala tadi, where, di mana patofisiologinya? Nah, kalau kita lihat di sini, patofisiologinya cukup kompleks ya. Yang biru misalnya itu penyebabnya. Pituitary gland dysfunction itu adalah central hypothyroid, di mana central hypothyroid akan menyebabkan penurunan daripada sekresi TSH. Kalau kelainannya pada primer, pada Hashimoto misalnya, itu akan terjadi progressive autoimmune destruction, yang mana akan menyebabkan, kalau kita lihat di sini, ya, penurunan sekresi daripada T4 dan T3 dari thyroid gland. Kondisi penurunan daripada sekresi ini akan menyebabkan penurunan inotropik efek daripada jantung, sehingga akan terjadi penurunan kontraktilitas daripada jantung, sehingga akhirnya menyebabkan penurunan daripada denyut pada jantung. Kemudian yang lain, penurunan daripada sekresi T4 ini juga bisa menyebabkan ya, gangguan daripada thyroid gland, kemudian menyebabkan peningkatan penurunan daripada vasodilatory efek dari T4 dan T3, dan yang penting penurunan daripada T4 ini menyebabkan penurunan basal metabolic rate. Dengan penurunan basal metabolic rate maka akan terjadi banyak kondisi ya, seperti misalnya basal menurun, terjadi peningkatan berat badan, dan pasien-pasien kita cenderung menjadi lebih lelah, kemudian intoleransi terhadap dingin. Kemudian kalau kita lihat di sini juga terkait dengan penurunan motilitas daripada saluran pencernaan, sehingga pasien-pasien dengan hypothyroid sering kali terjadi konstipasi. Ini adalah hubungan antara fisiologinya dan patofisiologi yang kemudian menyebabkan gambaran klinis daripada kelainan hypothyroid ini. Nah, ini ada beberapa diferensial diagnosisnya. Ini seperti misalnya pada Addison disease, obesity, ya, kemudian chronic kidney disease, chronic liver disease, ya, paling tidak pada kondisi-kondisi tersebut menyebabkan ada gejala depresi, lelah, dan lain sebagainya, yang bisa dijadikan suatu diagnosis banding daripada hypothyroid. Yang paling sering juga, dan ini kalau kita lihat di klinik psikiatri, itu depresi juga menjadi salah satu diferensial diagnosis daripada hypothyroid. Nah, kita masuk sekarang kepada who and when, ya, siapa dan kapan kita melakukan screening dan kita melakukan testing pada pasien-pasien dengan kecurigaan hypothyroid. Ini adalah siapa, who-nya, siapa yang akan kita screening pada hypothyroid. Pertama adalah orang-orang dengan clinical symptom and signs, seperti ada kelelahan, cold intolerance, constipation, ya, kemudian impaired memory, depression, muscle weakness, kemudian penambahan berat badan yang tidak jelas penyebabnya kenapa. Yang bisa juga disertai dengan kelainan laboratorium, misalnya hiperkolesterolemia, hiperprolaktinemia, hiponatremia yang berulang, ya. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien dengan hypothalamic disorder, misalnya pasien dengan riwayat radioterapi di daerah hipotalamus. Kemudian juga pasien dengan resiko hypothyroid seperti riwayat keluarga, diffuse goiter, ada riwayat thyroid injury sebelumnya. Kemudian juga bisa kita berikan penekanan pada pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat yang bisa mengganggu fungsi daripada steroid. Misalnya dengan pasien yang mendapatkan amiodaron, interferon, thalidomid, ya, stafudin misalnya pada pasien HIV, dan juga pada pasien-pasien dengan pituitary disorder, misalnya pituitary tumor atau history of pituitary problem. Itu adalah mereka-mereka yang kita pikirkan untuk mendapatkan kemungkinan dilakukan suatu screening untuk hypothyroid. Tapi apakah semua harus diperiksakan kadar hormon tiroidnya? Karena
kadar hormon tiroidnya walaupun katanya sekarang era yang serba canggih ya, pemeriksaan canggih, precision medicine, tapi kita lihat kenyataannya. Kita lihat kenyataannya bahwa pemeriksaan laboratorium untuk tiroid itu tidak sampai ke perifer. Tidak sampai ke perifer. Sehingga sebenarnya ini agak sedikit dengan menyesal saya katakan sebenarnya ini bukan update yang terbaru tapi update untuk mengingatkan kembali ke ilmu yang lama ya. Kalau kita ingat di hipertiroid itu ada Wayne's Index, ada Newcastle Index yang dulu mungkin pada waktu zaman saya koas itu dipergunakan untuk kita membantu mendiagnosis tiroid. Tapi di saat memang kita tidak bisa atau tidak ada pemeriksaan tiroid, mungkin bisa digunakan sebagai screening awal untuk pemeriksaan daripada hiper atau hipotiroid. Kalau hipotiroid kita menggunakan screening yang disebut sebagai scoring system dari Bilewicz. Ini sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1960-an ya. Jadi adalah gejala yang dia ada scoringnya ya, mungkin bisa dilihat di sini. Jumlah keringat sedikit ya, jumlah keringat sedikit misalnya ada plusnya 6. Ini dilakukan di ruangan yang proper ya. Kemudian kulit kering, tidak tahan suhu dingin, peningkatan berat badan, sulit BAB, suara serak, tuli, gerakan lambat, kulit kasar, kulit terasa dingin, pembengkakan jaringan periorbital, denyut nadi bradikardia. Ini yang dimaksud dengan kesakitan pada pergelangan kaki adalah refleks Achilles. Refleks Achilles. Ini semua dilakukan scoring sistem, ya, dilakukan scoring sistem. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada penjumlahan. Kalau interpretasi skornya di atas 25, sangat besar kemungkinan hipotiroid. Ya, sangat besar kemungkinan hipotiroid. Nah, ada banyak studi terkait dengan screening menggunakan sistem Bilewicz ini yang sebagian besar berasal dari negara-negara developing countries ya, developing countries. Contoh misalnya ini adalah salah satu validasi yang dilakukan di Iran. Ya, validasi Bilewicz scoring yang digunakan untuk detection overt hypothyroidism pada pasien dengan pregnancy. Di sini dikatakan bahwa penggunaannya scoring ini kemudian diperiksa dengan menggunakan gold standarnya TSH, ternyata sensitivity-nya 100% dan spesifity-nya 90,2%. Ada beberapa studi yang dilakukan di Indonesia terutama pada pasien-pasien yang mendapatkan radiasi ya, radiasi untuk misalnya katakanlah kelenjar getah bening ya, pas ke kemoterapi nasofaring, kemudian dilakukan scoring system untuk melihat potensi terjadi hipotiroid pada pasien-pasien dengan kemoterapi dan kemoradiasi. Ternyata juga hasilnya cukup baik. Ada beberapa report yang mengatakan bahwa hati-hati penggunaan ini pada pasien-pasien yang elderly karena sensitivitas dan spesifitasnya akan menjadi lebih turun.